Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Ari. Saya Muhammad Rizky Abilah dengan NIM 2322401. Pada video kali ini akan melakukan presentasi ya terkait eh, pemaparan untuk transformasi digital ya pada studi kasus apotik. Nah, pada pemaparan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu kelompok 1 sampai dengan 5 yang sudah saya buat ya untuk UAS pada mata kuliah IE dan transformasi digital. Oke, jadi perkembangan teknologi digital ya telah mengubah landscape industri berbagai sektor ya, termasuk layanan kesehatan. Nah, dalam ekosistem kesehatan, apotek memegang peran penting sebagai penyedia obat dan layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, namun perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan, ditambah dengan meningkatnya adopsi teknologi selama pandemi COVID-19, telah mendorong kebutuhan akan transformasi digital di sektor ini. Nah, saat ini banyak apotek di Indonesia yang masih mengandalkan proses manual dan ada juga yang sudah mulai menggunakan teknologi digital ya dalam pengelolaan resep, pemesanan obat hingga pelayanan pelanggan. Nah, tetapi kondisi ini sering kali menyebabkan inefisiensi, kesalahan dan keterbatasan aksesibilitas, nah, terutama di wilayah terpencil. Di sisi lain, meningkatnya jumlah pengguna teknologi digital membuka peluang besar bagi apotek ya untuk mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI ya, dan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman yang lebih baik ya untuk pelanggan. Oke, selanjutnya pramuka 1 yaitu adalah setting the baseline. Nah, untuk poin pertama pada setting the baseline ada trends ya. Nah, pada trends ini ada demografik, sosiokultural, teknologi, dan kemudian politik legal. Nah, untuk demografik di Indonesia ini tentunya ya memiliki jumlah penduduk yang besar dan tentunya terus bertambah. Nah, seiring dengan bertambahnya segmen umur produktif yang semakin erat dengan literasi digital, nah di sisi lain terjadi peningkatan jumlah lansia yang memerlukan pelayanan kesehatan khusus. Hal tersebut mendorong terhadap permintaan obat-obatan dan layanan kesehatan digital yang semakin meningkat. Kemudian untuk sosiokultural, meningkatnya kesadaran akan kesehatannya dan perawatan diri melalui medsos atau media sosial dan internet, serta semakin banyaknya masyarakat yang memilih untuk membeli obat secara online. Nah, situasi ini diperkuat juga dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempercepat penggunaan platform digital untuk kesehatan atau khususnya untuk apotek ya. Nah, jadi selanjutnya untuk poin teknologi pada trendsnya, teknologi digital pada apotek ini semakin meningkat ya penggunaannya dengan banyak apotek yang menawarkan layanan pemesanan obat berbasis mobile dan konsultasi jarak jauh. Kemudian teknologi AI juga seperti di Indonesia belum, tapi sudah mulai digunakan untuk melakukan rekomendasi obat. Nah, itu poin yang menarik ya. Kemudian selanjutnya ada politik legal, peraturan mengenai penjualan obat, khususnya yang memerlukan resep, dan peraturan baru mengenai penjualan obat secara online. Misalnya, peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Kementerian Kesehatan yang mengatur apotek online dan sistem verifikasi resep. Selanjutnya ada makroekonomik. Nah, jadi stabilitas perekonomian di Indonesia mempengaruhi daya beli tentunya, daya beli dari konsumen, terutama pada saat pandemi. Namun, sering dengan meningkatnya kelas menengah, terdapat tingginya permintaan untuk produk kesehatan, baik obat-obatan maupun perawatan. Selanjutnya untuk global ya, jadi globalisasi membawa produk farmasi internasional ke Indonesia ya, namun juga memberikan peluang bagi apotek lokal untuk memperluas pasar ya melalui platform e-commerce dan layanan digital. Pemain asing seperti apotek online juga sudah mulai masuk ya ke pasar Indonesia. Selanjutnya untuk poin kompetitor ya. Nah, untuk kompetitor ini untuk currentnya apotek besar seperti K24, Alkes, dan platform kesehatan seperti Halodoc, GoApotek, dan SehatQ telah memanfaatkan teknologi digital. Nah, untuk menawarkan layanan online seperti pembelian obat, konsultasi dengan dokter, dan pengiriman obat.
Kemudian untuk poin potensial pada kompetitor ya, pemain baru di sektor e-commerce, teknologi kesehatan dapat menjadi ancaman bagi apotek tradisional seperti aplikasi kesehatan untuk pasar besar yang mulai menawarkan produk farmasi. E-commerce seperti Tokopedia ya dan Bukalapak walaupun sudah mau tutup juga menyediakan produk farmasi di platform yang dapat mengubah aspek persaingan pada apotek ini ya, khususnya untuk di Indonesia. Nah, untuk capabilities ya, ada people. Nah, jadi apotek Indonesia perlu memiliki tenaga medis yang terlatih untuk tidak hanya memahami farmasi saja, tapi juga mampu melakukan konsultasi digital melalui aplikasi atau platform online. Nah, keterampilan teknologi informasi juga semakin penting untuk mengelola data digital. Selanjutnya untuk proses ya pada kapabilitas ini, proses utama validasi atau verifikasi ya secara digital untuk resep obat, pemesanan dan pengiriman obat berdasarkan permintaan, serta penyaluran data otomatis menggunakan aplikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan penting untuk memiliki sistem pemantauan obat yang efektif. Kemudian untuk sistem ya, nah jadi sistem manajemen apotek terintegrasi dengan platform e-commerce ya untuk kapabilitasnya, aplikasi untuk pemesanan obat dan sistem pembayaran digital. Platform ini juga harus terhubung dengan sistem logistik untuk pengiriman yang cepat. Selanjutnya ada alignment, jadi kemampuan mengenai aspek digital harus dikaitkan dengan nilai apotek yang memfasilitasi, mengamankan, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan. Jadi apotek harus memastikan bahwa layanan digital yang disediakan harus memiliki kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada inimitability, jadi pelayanan pelanggan yang baik dan dipersonalisasi ya, serta kombinasi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru ya, sesuai dengan poinnya inimitability ya. Selain itu, mitraan dengan penyediaan, maksud saya penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit yang menyediakan layanan medis juga cukup sulit untuk ditiru. Selanjutnya ada durability, jadi kemampuan terkait pembangunan teknologi dan inovasi layanan digital akan terus diperluas dan berkembang. Nah, di dunia era yang semakin digital ini ya, apotek yang dapat menawarkan layanan online dengan cepat dan mudah mempunyai peluang untuk bertahan lama dalam jangka waktu yang lebih lama tentunya. Selanjutnya ada framework 2, yaitu Analyzing the Digital Environment. Nah, terdapat 3 poin ya, yaitu industry stage, kemudian organization stage, kemudian industry archetype. Nah, untuk mempercepat waktu atau durasi presentasinya akan langsung saya simpulkan saja ya. Jadi kesimpulan dari framework 2 ini ya adalah dari informasi yang ada pada industry stage, organization stage, dan industry archetype, kita dapat menentukan posisi perusahaan kita di mana di setiap stage-nya. Jadi informasi ini dapat membantu dalam pengembangan strategi yang tepat maksud saya, baik untuk menghadapi tantangan maupun memanfaatkan peluang yang ada dalam pemanfaatan ekosistem di farmasi, industri farmasi atau apoteknya. Ikut poin-poinnya ya. Oke, selanjutnya ada framework 3, formulating digital position. Nah, untuk framework 3 juga akan saya langsung simpulkan saja ya. Jadi intinya dari framework 3 ini dapat disimpulkan ya bahwa bisnis apotek digital di Indonesia menunjukkan pentingnya strategi diferensiasi kualitas dengan memanfaatkan teknologi AI ya, dan platform e-commerce untuk menarik pelanggan B2C atau business to consumer. Jadi model bisnis seperti fee for product, subscription, dan freemium dapat digunakan untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Jadi keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui ekonomi skala, biaya switching yang tinggi, dan pengembangan ekosistem digital. Jadi data yang digunakan untuk personalisasi layanan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, sementara branding dan pengembangan sumber daya dapat memperkuat posisi defensif di pasar digital yang kompetitif. Berikut untuk poin-poinnya ya. Kemudian selanjutnya framework 4, specifying how to capture value. Oke, jadi terdapat core offerings, upstream needs, production needs, downstream needs, dan kesimpulannya ya. Jadi
untuk kesimpulan pada framework 4 ini, atau specifying how to capture value, memberikan pendekatan strategis untuk memastikan setiap komponen dalam rantai nilai mulai dari core offerings, upstream needs, production needs, hingga kebutuhan hilir atau downstream needs dapat dikembangkan secara efektif melalui strategi build, buy, and body. Nah, setiap pendekatan dilengkapi dengan application strategi untuk menjaga nilai kompetitif seperti penggunaan paten ya, yang sudah dijelaskan pada poin-poin berikut ya. Penggunaan paten dan atau eksternalitas jaringan. Jadi dengan memanfaatkan framework 1, 2, 3 sebagai dasar, framework 4 mengarahkan organisasi untuk memilih metode menciptakan, mengamankan, dan diharapkan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa nilai yang diciptakan tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang dinamis. Berikut untuk poin-poin ya yang ada pada framework 4. Nah, selanjutnya ada framework 5 ya, yaitu adalah planning your digital transformation. Nah, untuk plan digital transformation ini terdapat 2 poin pembahasan ya. Oke, yang pertama adalah rekomendasi obat berbasis AI ya, berdasarkan framework sebelumnya. Saya membuat poin terkait planning digital transformation untuk apotek adalah rekomendasi obat berbasis AI. Yang pertama, poinnya ada data assumption ya. Jadi untuk data assumption ini memerlukan data pasien seperti riwayat pembelian obat, stok obat, dan data farmakologi. AI dan machine learning membutuhkan data pelatihan untuk mempelajari pola penyakit dan rekomendasi. Kemudian untuk value assumption, yaitu adalah untuk fitur ini atau aplikasi ini yang membantu pelanggan mendapatkan rekomendasi obat secara tepat dan akurat, mengurangi risiko untuk kesalahan manual, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi apotek. Kemudian untuk execution assumption fitur ini memerlukan pengembangan AI atau machine learning. Jadi pelatihan staf dalam penggunaan aplikasi, integrasi sistem dengan ERP apotek, serta infrastruktur IT yang andal. Kemudian selanjutnya ada defensibility assumption, jadi memberikan layanan yang dipersonalisasi sulit untuk ditiru pesaing, sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas melalui layanan yang inovatif seperti fiturnya ya, yaitu rekomendasi obat berbasis AI. Selanjutnya ada pemasaran online dengan integrasi e-resep atau resep elektronik. Jadi untuk data assumption dari fitur ini adalah data resep elektronik dari dokter, data stok obat di apotek, data pasien untuk riwayat pemesanan. Kemudian untuk value assumption-nya untuk fitur ini atau aplikasi ini ya, memudahkan pasien untuk mendapatkan obat tanpa harus langsung datang ya, dan meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan pengolahan resep. Kemudian untuk execution assumption-nya dibutuhkan integrasi API yang dengan sistem dokter dan apotek serta antarmuka yang tentunya harus intuitif. Kemudian untuk defensibility assumption-nya menjadi pelayanan integrasi resep yang memberikan kemudahan serta efisiensi di pasar farmasi lokal. Nah, untuk kesimpulannya jadi transformasi digital pada apotek dengan fokus pada rekomendasi obat berbasis AI dan pemesanan online dengan integrasi resep elektronik atau e-resep ya, menghadirkan solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional tentunya, kualitas layanan dan aksesibilitas pelanggan. Jadi kedua inisiatif ini diharapkan menjawab kebutuhan pelanggan tetapi juga memperkuat peran apotek dalam ekosistem dan juga memperkuat peran apotek dalam ekosistem kesehatan digital. Nah, dengan adanya transformasi ini, apotek tidak hanya menjadi tempat distribusi obat tetapi juga bagian dari solusi kesehatan yang bisa dibilang modern, relevan, dan berdampak luas. Jadi kedua poin ini diharapkan akan memperkuat posisi apotek sebagai elemen strategis dalam ekosistem kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.